Tadi kata bupati itu, Ustaz, untuk apa bangun di situ? Mati rasanya gara-gara banyak makan haram. Lama saya menung, kok bisa otak dia tak menangkap cakap saya itu? Mumpung masih bupati, tanda tangan masih laku, masih hebat kan? Bisa dia buat masih pakai anggaran APB, selesai, kirimkan anak-anak itu ke Mesir 4 tahun, pulang, bangun situ sekolah TK, SD, SMP, aliyah, sekolah tinggi kan? Masuk dia tanya, lama saya mikir kenapa? Oh, dia makan haram, mati rasanya. Seandainya dia udah korupsi makan haram, dibangunnya pula Islamic Center, lalu apalah kelebihan kita dari dia? Itulah adilnya Allah itu. Memang untuk dia lah neraka jahanam itu. Bolehkah Ustadz jelaskan pelajaran nasihat ulama yang bisa kita ambil dari kehidupan Imam Al-Hasan Al-Basri, terutama dalam menatah hati dan tazkiyatun nafs? Ada spesialis dalam bidang fikih, hukum halal, haram, makruh, mubah, sunat. Ada spesialis dalam bidang akidah. Ada spesialis dalam bidang qalbu, tazkiyatun nafs. Jadi dalam literatur Islam ini ada spesialisasi. Salah satu ulama yang spesialisnya dalam bidang masalah qalbu adalah Imam Al-Hasan Al-Basri. Basri karena kampung dia di Basrah, Irak, bukan Kuansing. Hasan Al-Basri. Hasan mana? Hasan dari Basrah. Jadi kalau disebut waqala Al-Hasan, maksudnya Hasan Al-Basri. Dia adalah tabi'in. Dia dari kalangan tabi'in. Dia berguru kepada sahabat-sahabat Nabi yang ada di Basrah. Suatu ketika dia sakit, datang tetangganya menjenguk dia. Karena dia tak ada di ruang tamu, dia di kamar, tak bisa bangkit. Tetangganya itu masuk ke dalam kamarnya. Sampai di dalam kamar, di pojok kamar itu ada ember menampung air dari atas. Karena rumah mereka di gunung. Rumah kalau di bukit itu kan di atas rumah orang, bawah rumah kita, rumah pegunungan. Tetangganya itu bertanya, itu air apa? Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, aku tak tahu. Pokoknya udah lama air itu bocor, aku tampung. Sudah berapa lama? 20 sana, 20 tahun. Kata tetangganya itu posisi air itu WC aku. Apa yang mengajarkan kau untuk tidak pernah mengamuk, marah, komplain selama 20 tahun? Maka saksikanlah Hasan Al-Basri. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu. Tetangganya tak Islam, tak pernah diceramahinya, tak pernah dia tabligh akbar ke rumah tetangganya itu. Tetangganya itu masuk Islam gara-gara menengok air bocor ke kamar Imam Al-Hasan Basri. Kira-kira orang yang bisa menahan marah sampai 20 tahun itu kan orang yang udah selesai dengan hati. Kita ini banyak belum selesai kita dengan diri kita ini. Dia udah tak dipandangnya lagi itu. Dia udah memandang macam mana lah agaknya perasaan dia nengok air bocor itu. Dia tidak menengok itu dari rumah siapa, tapi dia memandang bahwa yang punya rumah itu adalah makhluk yang diciptakan Allah untuk menguji aku.
Pandangannya itu udah pandangan hakikat itu. Hakikat itu hak kebenaran datang dari Allah. Allah menciptakan makhluk ini, didekatkannya dia dengan aku, dibocorkannya WC-nya ke kamar aku untuk menguji aku. Itu saya mencakapkannya sanggup, tapi mengamalnya tidak sanggup. Udah tak dipandangnya lagi orang itu, udah. Yang dipandangnya itu Allah semua sudah. Itulah makna dalam ungkapan orang tasawuf. Ainama tuwallu fathamma wajhullah. Kemanapun kau memandang, yang kau pandang adalah Allah. Bukan itu wahdatul wujud. Ini banyak orang selalu mengejek, itu orang tasawuf itu wahdatul wujud, itu semua Allah, pokok kayu pun Allah. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya wahdatus syuhud. Wahdah itu satu, syuhud itu pandangan. Pandangannya cuma satu. Memandang bahwa perbuatannya itu adalah perbuatan Allah untuk menguji dia. Itu yang paling berat. Berzikir itu berat, tapi yang lebih berat lagi, macam mana wahdatus syuhud. Wa naqsimu wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwa. Qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang mensucikannya. Setelah disucikannya, ini gelasnya, setelah disucikan dia, pertama takhalli, kosongkan dulu. Kosongkan dari asbak rokok, puntung rokok, debu, kotor, udah bersih. Takhalli sudah bersih, tazkiyah, suci. Habis itu baru tahalli, barulah diisi dia dengan zikir, diisi dengan qanaah, diisi dengan tawadhu, diisi dengan ridha, diisi dengan tawakal. Setelah diisi, barulah diminum. Kenapa tak terasa minumannya nikmat? Karena airnya kotor. Air zam-zam suci, bersih, dituangkan ke cawan yang kotor. Pas diminum, bau-bau rokok zam-zam kau ini. Bukan zam-zamnya bau rokok, tapi cawannya kotor. Bersihkan dulu cawannya. Gimana rasanya Ustaz? Bau mama lemon. Belum dibilas. Bersihkan. Bersih semua dah, barulah dituang air zam-zam. Setelah dituang air zam-zam, barulah diminum. Barulah dia. Gimana rasanya Ustaz? Rasa air zam-zam. Apakah rasa air zam-zam yang saya minum dengan air zam-zam yang antum minum sama? Rasa tak bisa diceritakan. Bagaimana menceritakan rasa? Botolnya sama, sumurnya sama, diminum oleh orang yang sama. Tak bisa lagi bercerita macam mana rasanya, hanya saling mengangguk saja. Puncak daripada rasa tak bisa diceritakan. Puncak dari kerinduan adalah air mata. Bahasa yang paling bisa mewakili kerinduan adalah air mata. Makanya orang kalau sudah terlampau rindu, kalau ada orang yang aku rindu kali sama kau, belum. Tapi kalau sudah berjumpa, melelehkan air mata. Bahasa yang paling fasih mewakili kerinduan adalah air mata. Puncak dari kasih sayang tak berbunyi dan tak bersuara. Imam Al-Hasan Al-Basri, Tazkiyatun Nafs, pensucian hati. Saya bekerja di hotel bintang 5. Apakah gaji saya halal? Karena di hotel ada jual wine, ada miras, ada tamu-tamu yang tak mahram. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka.
Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tak meragukan. Syubhat bercampur antara halal yang dan haram. Kalau ada pekerjaan yang lain, walaupun gajinya tak sebesar bintang 5 ini, tapi lebih bersih, sama-sama security. Satu lagi security di bank syariah, BSI, Bank Muamalat, Bank Riau Kepri. Satu lagi security di hotel bintang 5. Kadang-kadang khamar dari situ, kita diam tengok orang minum khamar. Kadang-kadang tamunya kainnya belum selesai dijahit, kadang kurang kainnya, mau tak ditengok awak security. Security memang tugasnya menengok, kalau tak kita tengok berarti makan gaji buta. Jadi kalau ada kerja lain, bahayanya syubhat ini adalah mematikan rasa. Orang kalau terlalu banyak minum gula, mati rasa. Gula itu mengentalkan darah. Kalau darahnya kental, kebas. Jadi kalau sering kebas ujung jari, itu karena terlalu banyak gula. Gula itu mematikan rasa. Syubhat itu juga mematikan rasa qalbu. Udah tak ada rasanya lagi. Mendengar khutbah, ceramah, tausiah, tak ada rasanya. Berarti antum sudah kena gula. Apapun cakap orang, not responding, itu berarti sudah kena gula itu. Ada orang mendengar ceramah sampai acara zikir muhasabah malam iktikaf, ya Allah, dia pula heran ya, kenapa ya? Udah mati rasa itu. Bahaya gula mematikan rasa yang nampak. Sedangkan syubhat ini, kalau kita tak ada rasa nikmat dalam sembahyang, tak ada nikmat baca Quran, tak ada nikmat berzikir, tak ada nikmat mengaji, berarti kita sudah mati rasa. Habis gosok gigi, disuruh mencicipi gulai. Kenapa lidah ini tidak normal? Mati rasa. Habis mencium parfum, agak 5 parfum, datang orang ngasih parfum, Ustaz ini parfum bagus ini, asli kayu gahar. Mati rasa. Mesti dinormalkan dulu. Macam mana menormalkannya? Menghirup kopi. Hirup kopi, baru normal balik. Jangan sampai mati rasa. Salah satu yang menghilangkan rasa ini adalah karena makan syubhat. Bapak bangun masjid di sini, orang Aceh nanti mau pergi ke Palembang lewat di sini, Pak. Orang Jawa nanti mau pergi ke Medan lewat juga di sini, lintas timur ini, Pak. Mumpung Bapak masih punya kekuasaan, bangunlah masjid di sini, Pak. Selesai Ustadz tadi ceramah, dikumpulkan ya semua camat sama kepala dinas, kepala badan, kepala kantor. Disangka Ustadz tuh mau meletakkan batu pertama Islamic Center tadi. Apa kata dia ke kepala dinas sama kepala kantor? Untuk apa kita bangun masjid di sini? Siapa yang sembahyang nanti di sini? Orang tuh lapor ke saya yang ceramah itu. Tadi kata bupati itu, Ustaz, untuk apa bangun di situ? Mati rasa, gara-gara banyak makan haram. Lama saya menung, kok bisa otak dia tak menangkap cakap saya itu?
Mumpung masih bupati, tanda tangan masih laku, masih hebat kan? Bisa dia buat masjid pakai anggaran APB, selesai. Kirimkan anak-anak itu ke Mesir 4 tahun, pulang, bangun situ sekolah TK, SD, SMP, aliyah, sekolah tinggi kan? Masuk dia tanya, lama saya mikir kenapa? Oh, dia makan haram, mati rasa dia. Seandainya dia udah korupsi makan haram, dibangunnya pula Islamic Center, lalu apalah kelebihan kita dari dia? Itulah adilnya Allah itu. Memang untuk dia lah neraka jahanam itu. Disangkanya dia menang. Menang, kata jurkamnya. Pas ditengok KPU besok pagi, rupanya kalah. Itulah, makan haram itu mematikan rasa. Ada tanda meninggal orang alim, orang soleh itu Pak Ustadz. Harinya diantaranya hari Jumat, selamat dia dari azab kubur. Waktu meninggal alal jabin, jabin itu di atas nih, jabin jub, berkeringat, berpeluh, ada macam keringat. Kenapa berkeringat? Berkeringat itu karena malu. Kenapa dia malu? Karena sebelum mati itu nampaknya tempat dia di surga, dan dia malu karena tak sesuai amalnya. Amal dia sedikit, tapi balasan Allah itu besar. Akhirnya dia malu. Orang kalau terlampau malu berkeringat. Antum mau meminang anak gadis orang, berkeringat kan? Maka muncul ada istilah keringat dingin kan? Nah itulah dia. Tak bisa kan, antum belum pernah berkeringat. Emosi kita ini di dalam itu berpengaruh ke fisik. Makanya emosi senang, benci, marah, cinta, suka itu namanya emosi, rasa yang ada di dalam. Dia berbentuk dalam meleleh, air mata, berkeringat, wajah merah. Jadi kenapa orang itu berkeringat waktu meninggal itu? Karena nampaknya tempat dia dan tak sesuai dengan amal dia. Tak cocok rasanya aku di situ. Karena malu itu dia berkeringat. Lalu kemudian wajahnya tersenyum, nampak tuh wajah senyum. Kenapa dia senyum? Tapi sakit, mati itu sakit. Ibu baru melahirkan anak, operasi, baru melahirkan anak normal. Ditanya orang, bayinya berapa kilo? 4 kilo. Kalian beli beras 4 kilo, bayangkan 4 kilo itu keluar. Pas dibawakan bayinya sama bidan itu, senyum atau merengut? Senyum. Begitulah lebih kurang ilustrasi orang yang mati itu. Kenapa orang mati itu senyum? Katanya mati itu sakit, kok senyum dia? Sama juga dibalik, katanya melahirkan itu sakit, kenapa ibu itu senyum? Karena cintanya mengalahkan sakit. Kan koyak dagingnya, tapi menengok anak senyum. Pernah ada orang melahirkannya gara-gara kawin. Begitulah lebih kurang mati. Kenapa orang mati itu tersenyum? Karena dia menengok tempatnya. Maka disebut dia dengan syahid. Syahid artinya menengok. Syahid itu dia menengok. Sebelum malaikat itu mencabut, dikepakkan sayap, nampaknya tempat dia. Bayangkan nampak kita, tempat kita dekat dengan Nabi di surga itu. Oh Allah. Apa tak senyum dia? Sakitnya ada, cuma terkalahkan oleh rasa senang.
mana yang utama bagi seorang? Sholat berjamaah di masjid atau di rumah berjamaah bersama istri? Sholat dulu di masjid berjamaah, habis itu pulang ke rumah dia sholat lagi berjamaah sama istrinya, sama emaknya kalau ada emaknya tak bisa jalan, sama anaknya. Jadi laki-laki sholat berjamaah di sini untuk menggugurkan kewajiban. Sholat yang kedua itu nanti sholatnya terhitung sunnah, boleh sholat 2 kali. Anak saya sekarang di SMA IT. Saya ingin melanjutkan kuliah ke Mesir. Apakah anak kami mampu langkah-langkah untuk bisa ke Mesir? Nanti mendaftar ke Ustadz Dr. Afrizon, alumni Al-Azhar yang buka khusus bahasa Arab untuk berangkat ke Mesir. Cari di Cipta Karya Dr. Afrizon. Mudah-mudahan tahun depan dia bisa berangkat ke Mesir, insyaallah. Tapi tanya dulu baik-baik, mau kau ke Mesir? Nah, kalau dia tak mau, jangan. Anak kita ini hidupnya cuma sekali, jangan buat dia tersiksa. Kalau saya dulu, saya minta ke Mesir. Saya kelas 3 SMP di Jalan Sisingamangaraja, Medan. Habis sholat subuh, saya tahu ada namanya Syekh Jalaluddin Abdul Muttalib, Imam Masjid Raya, yang selalu memberangkatkan orang ke Mesir. Kalau mau ke Mesir sama dia, habis sholat subuh, datang saya ke rumah Syekh. Dia wakil rektor Al-Wasliyah. Syekh Jalaluddin, ya, aku mau ke Mesir. Kelas 3 SMP. Seandainya ada sekarang anak kelas 3 SMP tiba-tiba habis subuh ke saya, bilang aku mau ke Mesir, saya pun mungkin terkejut. Begitulah terkejutnya dia nengok saya waktu itu. Kelas berapa kau? Aku kelas 3, Syekh. Sekolah kau lagi? Jadi memang saya mau kelas 3 SMP. Sekolah kau lagi? Udah tamat saya sekolah aliyah, baru saya ikut tes. Makanya saya heran sekarang banyak anak-anak pondok pas ditanya, kau mau kemana? Belum tahu, Ustaz. Ada dibawa Pak Mahmud 10 orang anak ke rumah. Tolong berikan pembekalan, Ustaz. Saya tanya, kau mau kemana? Enggak tahu. Kemana? Enggak tahu. Pulang lain semua. Saya suruh pulang semua. Daripada naik setan pun nengok kalian. Tak tahu dia mau kemana, udah tamat pondok. Apakah sah jual beli yang anak kecil belum balik kalau barang-barangnya itu remeh-temeh, beli balon, beli bakso bakar, sah. Tapi kalau dia jual tanah depan mall SKA, anak umur 5 tahun, dari mana kau? Saya baru aja akad, Pak. Akad apa? Itu tanah depan mall SKA, jadi tidak sah. Karena dia belum punya namanya ahliyatut tasarruf. Dia belum punya kepakaran, keahlian untuk mendistribusikan harta. Jadi anak kecil jual beli yang barang remeh-temeh sah. Tapi kalau untuk barang-barang yang besar, maka perlu kepada walinya yang mengurusnya sampai dia akil balik. Fa in anastum minhum rusydan fadfa'u ilaihim amwalahum. Misalnya saya mengurus harta anak yatim. Ustaz, ini ada anak yatim, ayahnya meninggal, kebun sawitnya 50 hektar. Anak kecil nih jangan dikasih, nanti dijualnya.
maka diserahkanlah kepada saya sebagai wasi penerima wasiat. Sampai kapan? Wa batalul yatama hatta idza balagun nikah. Anak yatim ini kau urus sampai dia usia nikah, sampai dia akil baligh. Kalau dia sudah usia nikah, sudah baligh, fa in anastum minhum rusydan fadfa'u ilaihim amwalahum. Kalau dia sudah akil baligh, dia sudah punya kecakapan, keahlian untuk mengurus harta ini, fadfa'u ilaihim, balikkanlah hartanya ke dia. Itulah maka turun ayat, khawatir nanti anak yatim ini tak terurus dan segala macam. Fankihu ma tawalakum minan nisa, nikahilah maknya. Di ayat ini, ayat poligami itu terkait dengan ayat masna wa sulasa wa ruba. Kau ngurus anak yatim, ya khawatir ini terjadi macam-macam, kau nikahi emaknya supaya anaknya terurus. Fa in khiftum, tapi kalau kau takut, fawahidah. Makanya orang yang bininya satu itu berarti orang yang takut. Ayat bukan saya ini, ayat Quran. Saya seorang pemuda yang sering jatuh maksiat, kemudian bertaubat, kemudian jatuh lagi. Bagaimana caranya agar istiqomah kita jalani kepada Allah? Tengok dulu jatuhnya kemana. Kalau jatuhnya ke judi, berarti mesti dua. Ke ustaz satu, cerita tentang ayat, ke psikolog untuk melepaskan dia dari judinya itu. Jatuhnya kemana? Jatuhnya ke sabu. Kalau ke sabu, berarti mesti disekolahkan di BNN, Badan Narkotika Nasional. Tak bisa pakai ruqyah. Oh, sabu tak bisa diceramahi orang sabu, berhenti remnya nggak bisa mendadak sabu itu, mesti dosisnya dikurangi, dan itu tidak bisa di rumah. Tak bisa kalau pakai sabu pas ditanya kenapa kau pakai, dalam rangka mengurangi dosis pak. Dia harus di lembaga, dan lembaga yang ngurus itu namanya BNN. Tengok dulu jatuhnya kemana. Kalau jatuhnya ke zina, tidak ada jalan lain, bebini. Udah bebini tetap berzina, berarti dia orangnya yang seleranya itu tak bisa satu. Dia tidak bisa mono, dia Dolby stereo. Dia tak bisa satu, dia mesti banyak. Maka solusinya poligami. Laki-laki yang sudah bebini tetap berzina, maka solusinya dia mesti poli, dia mesti banyak bininya. Karena dia kalau satu aja sama macam orang, masa makan lontong terus gitu. Memang ada jenis orang begitu. Memang ada jenis manusia begitu. Jadi tengok dulu jatuhnya kemana. Mesti dianalisa. Karena pertanyaannya umum, saya jawab umum. Kalau pertanyaan khusus, saya jawab secara khusus. Itulah kaji kita subuh ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita dijaga Allah Ta'ala ala hadirin.